Siang, Mister. Siang, Oke, Mister, kita bincang santai hari ini, ada waktu kan? ada Mas. Untuk Anda selalu ada. Wow, Apa yang mau kita bahas? Ini narasumber tetap kita, pakar dan praktisi hukum ternama di Indonesia, M. Jaya. Oke, Mister, kita akan bahas tetap isu kekinian, yaitu berkaitan dengan putusan PN Jakarta Pusat berapa hari yang lalu itu juga, soal penundaan pemilu yang sempat menghebohkan Republik ini. Dan ada perkembangan terbaru juga, Mister. Mungkin Mister belum tahu perkembangannya apa, coba. Tahu tidak perkembangannya apa? Apa pendapat Ketua Umum PBNU? Ya, betul sekali. Jadi beliau mengatakan singkatnya bahwa penundaan pemilu itu ya masuk akal. Nah, alasannya masuk akal itu soal situasi dan kondisi kebangsaan hari ini. Misalnya pandemi, kemudian banyak bencana di mana-mana, gempa bumi dan lain sebagainya. Itu apa komentar Anda soal itu? Selamat siang semua. Saya bisa memahami bahwa ada pihak-pihak tertentu, termasuk sebelum putusan PN kan ada masukan dari para tokoh partai politik, Ketua Umum Partai Golkar, PAN, kemudian dari Menteri Luhut Panjaitan serta Menteri Investasi Bali agar pemilihan umum dapat ditunda mengingat kondisi bangsa yang habis menghadapi bencana COVID dan lain sebagainya. Saya bisa pahami. Cuman sebagai seorang ahli hukum, saya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebaiknya tidak dipakai sebagai suatu justifikasi atau dasar pembenaran untuk mengakomodasi kepentingan politik pihak tertentu. Biarlah putusan Hakim PN Jakarta Pusat kita baca sebagai suatu putusan. Dari segi putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kami berpendapat setelah mengkaji dari aspek formal maupun substansinya, putusan hakim ini bersifat melawan hukum serta merupakan putusan yang inkonstitusional. Sementara itu, kalau misalnya putusan ini yang Anda sebutkan tadi bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan konstitusi, katakanlah, itu apa dasar Anda bisa menyatakan demikian? saya melihatnya dari amar putusannya. Mengapa saya berpendapat bahwa putusannya itu secara formal maupun substansi itu tidak tepat? Di dalam putusan itu kan diputuskan yang pertama menghukum tergugat. Tergugat dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dihukum telah melakukan perbuatan melawan hukum atau onreh martabat. Dalam konteks satu badan atau pejabat administrasi negara, dalam hal ini KPU Republik Indonesia, itu dia masuk kepada yurisdiksi dan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga perbuatan melawan hukum yang kita terjemahkan sebagai onreh martabat itu seharusnya menjadi onreh martabat over his kehendak, dalam arti perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat atau penguasa. Dan itu setelah terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara, itu murni menjadi yurisdiksi dan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan peradilan umum dan ini perdata. Terus dasar kalau putusan ini melawan hukum, apa dasarnya dalam konstitusi ataupun dalam undang-undang? Ya, pertama dari lawan hukum kan dalam hal ini bisa formal dan substantif. Dari segi formal kan kita tahu bahwa perkara ini menjadi yurisdiksi dan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara.
Karena pertama KPU itu adalah badan administrasi negara. Pejabat yang ada di situ adalah pejabat administrasi negara atau tata usaha negara. Yang kedua, putusannya itu murni keberatan secara substansi. Kenapa saya katakan demikian? Pertama, ada ganti rugi 500 juta. Itu kan salah satu karakteristik daripada putusan perdata, masuk dalam lingkup hukum acara perdata. Yang selanjutnya berkaitan dengan putusan serta merta atau it for before. Dalam arti putusan ini dapat dilaksanakan eksekusinya walaupun ada upaya banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Nah, it for before kan kita tahu ada batasannya di dalam Seman nomor 3 tahun 2000 bahwa dia menyangkut sengketa hutang piutang. Yang kedua, dia harus punya akta otentik atau akta di bawah tangan yang mana tanda tangan maupun isi yang ada pada akta bawah tangan tersebut tidak dibantah para pihak. Ketiga, apabila menyangkut sengketa harta gono gini telah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah van geeste terhadap putusan perceraiannya. Tiga, itu berkaitan dengan sengketa tentang besit serek. Itu antara lain sebagai berikut. Jadi ciri khas yang saya katakan tersebut bahwa ini merupakan ciri khas yang masuk dalam lingkup hukum perdata, bukan pengadilan tata usaha negara. Oke, ini kan nasi sudah menjadi bubur. Artinya produk putusan sudah ada. Dan Anda tadi menyebutkan soal putusan serta merta. Itu kan wajib dilaksanakan dalam konteks putusan kekuasaan kehakiman. Terbukti dari analisis saya sebelum ini di dalam YouTube kita sebelumnya sudah ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi karena dia melanggar yurisdiksi dan kompetensi absolut. Kemudian KPU Republik Indonesia telah mengajukan upaya banding. Nah, sebenarnya putusan itu kan dapat dilaksanakan. Ya. Teman, permasalahannya mekanisme eksekusinya itu tidak diatur di dalam tata cara eksekusi. Nah, putusan seperti ini ya yang kita sebut sebagai putusan yang tidak punya kekuatan eksekutorial. Dan putusan seperti ini banyak, Pak. Sampai Mahkamah Agung pun tidak bisa dieksekusi karena tidak diatur tata cara. Beda kalau kita menyangkut sengketa utang piutang yang ada jaminan atau apa gitu kan. Kita bisa minta penetapan ketua pengadilan kalau dia tidak ada hak tanggungan untuk dimohonkan eksekusi. Kalau sekarang kan tidak bisa dieksekusi. Terbukti dengan upaya banding sudah maju, dia tidak bisa dieksekusi. Kemudian berarti kan eksekusinya secara voluntarily, sukarela. Nah, KPU tidak mungkin. Karena apa? Kalau KPU melaksanakan perintah dari putusan PN ini, dia juga melanggar konstitusi. Mengapa saya bisa katakan demikian, Pak? Karena pemilihan umum ini kan menjadi amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kita tahu dalam ketentuan pasal 22E Undang-Undang Dasar 45 kan dinyatakan bahwa pemilihan umum untuk memilih ya anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, DPD maupun DPRD itu berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan setiap 5 tahun sekali. Ini kan amanat konstitusi. Sedangkan kita ketahui bahwa di dalam ketentuan tidak ada aturan bahwa
pemilihan umum itu bisa ditunda, termasuk di Undang-Undang Pemilu. Nah, pemilihan umum bisa ditunda apabila ada keadaan kahar. Kahar itu disebut force majeure, suatu keadaan di luar kemampuan manusia untuk menyelesaikannya. Misalnya yang kita katakan seperti gempa bumi yang luar biasa, atau adanya kudeta, terus adanya pemberontakan huru-hara yang tidak bisa diatasi secara langsung dan lain sebagainya. Itu menjadi hal yang bisa kita, dan Undang-Undang Pemilu tidak mengenal ya Pak ya, bahwa adanya penundaan pemilu. Yang ada pemilu susulan atau lanjutan. Betul kan? Susulan. Yang kemudian bahwa berkaitan dengan kekuasaan kehakiman kan juga diatur di dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh suatu badan, Mahkamah Agung, dan badan peradilan di bawahnya di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan oleh suatu Mahkamah Konstitusi. Ya, itu begitu kan ceritanya. Yeah. Terus kewenangan majelis hakim untuk memutuskan dasarnya kan berdasarkan kepada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2009. Malam itu disebutkan bahwa majelis hakim dalam membuat putusan wajib memperhatikan aspek keadilan, legal justice, kepastian hukum dan kemanfaatan. Nah, dalam putusan PN Jakpus ini kan dari mana ada keadilannya, kepastian hukum, serta apa manfaatnya. Aspek sosiologisnya kan begitu ada putusan ini sudah banyak yang keberatan, banyak yang protes, terjadi kegaduhan di kalangan pemerintah, pakar tertentu maupun publik pada umumnya. Nah, ini banyak hal-hal yang dilanggar oleh majelis hakim, dan dalam kode etik dan perilaku atau kita sebut Code of Ethics and Conduct dari hakim, itu diatur bahwa hakim itu dalam memeriksa dan memutus suatu perkara dia harus bertindak jujur, adil, antara lain ya, punya integritas dan mandiri. Nah, aspek keadilan kan ada penekanan di sini, aspek kejujuran. Ya Pak. Saya tertarik soal putusan serta-merta itu sebenarnya yang paling banyak disoroti dan diamati sama publik. Ya, artinya kan itu kan wajib dilaksanakan. Itu bunyinya, saya perlu koreksi supaya masyarakat juga tahu. Bunyinya bukan wajib, dapat. Dapat itu berarti bisa dilakukan, bisa tidak. Biasanya dalam praktek itu pengadilan negeri harus minta izin dari pengadilan tinggi untuk pelaksanaan. Tetapi di sini karena dia tidak ada unsur pemaksa, tidak ada sanksi dari pengadilan kalau tidak dilaksanakan, kemudian tidak ada mekanisme untuk melaksanakan putusan seperti ini terhadap permasalahan berkaitan pemilu. Karena apa? Undang-undang pemilu tidak mengatur adanya kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara yang mengandung unsur pemilu. Misalnya kalau menyangkut verifikasi kan sudah jelas, itu diajukan kepada Bawaslu. Kalau putusan mereka keberatan terhadap putusan Bawaslu, ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sepanjang menyangkut hasil dari proses pemilu, itu kewenangan final and binding yang pertama dan terakhir dari Mahkamah Konstitusi. Di sini tidak ada kewenangan pengadilan negeri untuk ngaturnya. Malah kalau KPU Republik Indonesia mematuhi putusan hakim,
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mereka melanggar konstitusi. Karena landasan mereka bekerja itu adalah konstitusi. Nah, ada adagium hukum. Kalau selama ini kan Anda selalu pakai adagium res judicata. Betul. Pro veritate habetir. Bahwa putusan hakim harus dianggap benar selama belum dianulir oleh putusan yang lebih tinggi. Ini karena ini yang saya katakan tentang pemilu 5 tahun sekali diatur di UUD 45 pasal 22E ayat 6. Terus kekuasaan kehakiman diatur dalam pasal 24 ayat 2. Tapi pelaksanaannya melalui undang-undang kekuasaan kehakiman. Hakim kewenangannya timbul dari undang-undang kekuasaan kehakiman. Dan suatu putusan kan produknya itu setingkat dengan undang-undang. Betul kan? Ingat kan? Nah, sekarang ada adagium. Sekarang saya mau pakai adagium lagi, ngikutin cara yang Anda pakai kan. Ada adagium, mungkin Anda ingat juga ya, lex superior, derogat, legi atau lehi, inferiority. Inferiority dalam arti apa? Ketentuan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga kalau produk putusan ini bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi, dia tidak perlu dilaksanakan. Dan ada satu hal lagi tambahan dari saya. Ciri khas dari keperdataan itu kan putusan itu hanya mengikat pihak-pihak di dalam gugatan yang kita sebut inter pares sifatnya. Bukan suatu putusan yang juga mengikat umum seperti putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian undang-undang yang disebut erga omnes. Mungkin Bapak ingat ya itu. Oke. Terakhir berarti, menurut Anda kalau putusan semacam ini wajib nggak dihormati atau dilaksanakan? Ini bukan masalah dihormatin atau apa dilaksanakan. Saya sebagai warga negara Indonesia yang baik ingin memberikan pesan kepada masyarakat pada umumnya, kepada pemerintah khususnya Menko Polhukam, para pakar hukum, para praktisi hukum di Indonesia, untuk tidak perlu khawatir, untuk tidak perlu gamang, untuk tidak perlu was-was terhadap putusan PN Jakarta Pusat. Karena walaupun sampai bahwa putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung, ini putusan tidak punya kekuatan eksekutorial sehingga pemilihan umum dapat dilangsungkan dengan seksama. Gitu kan. Wah, kalau begitu statement dan komentar Anda soal putusan ini, saya berani jamin. Artinya dalam sisi lain kita sudah tidak taat hukum. Tidak ada kaitannya. Kalau majelis hakim dalam membuat putusan tidak taat konstitusi, itu yang lebih berbahaya. Saya yang analisis dan ahli, saya yakin tentang itu. Saya kan sudah jelaskan kepada Anda apa bunyi konstitusi berkaitan dengan pemilu, bunyi konstitusi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Kemudian bagaimana suatu putusan hakim itu kekuatannya sama dengan undang-undang, dan dia itu berada di bawah konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum, Bapak. Gitu, titik. Oke. Berarti putusan ini pesan Anda, masyarakat, pemerintah dan lain sebagainya tidak perlu khawatir ya? Tidak perlu khawatir, laksanakan pemilu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Walaupun itu kita mengingkari putusan pengadilan sekalipun ya, jadi tetap laksanakan pemilu. Tidak ada kaitan ingkar mengingkar. Karena putusan ini putusan yang inkonstitusional. Jelas ada mengingkari putusan pengadilan ngomong begini. Itu kemudian pendapat saudara, maaf ya. Dan saya boleh tidak sependapat dengan saudara. Siap, sekian Mister. Oke Mister, selamat siang Mister. Oke, siang. Kita lanjut pembahasan kita berikutnya soal pajak Mister.
Oke, Apakah Anda sudah siap? selalu siap untuk Anda. Mantap sekali. Oke, mungkin Mister sedikit banyak sudah mengetahui statement terbaru dari Menko Polhukam, Prof. Mahfud MD. Beliau menyatakan bahwa ada aliran uang yang mengalir di Ditjen Pajak sekitar 300 T. Statement beliau begitu, khususnya di Ditjen Pajak sama Bea Cukai. Sebelum masuk lebih lanjut, apa komentar Anda soal statement Pak Mahfud itu? Memang dari penjelasan Pak Mahfud itu masih banyak hal yang perlu dipertanyakan. Bagaimana flow of money, aliran uang yang 300 T itu bisa terjadi? Itu kan suatu jumlah uang yang fantastik. Kita tahu bahwa dalam kasus BLBI aja kerugian negara sekitar 144 triliun dan sampai sekarang belum tuntas ya, sudah sekian puluh tahun. Nah, kita belum mendapatkan elaborasi atau penjelasan yang lebih lanjut. Ya, bagaimana metode aliran dana ini? Kemudian siapa saja pihak yang terlibat, dari khusus ya Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Oke, ini kan sebenarnya statement beliau ini kan kita mungkin flashback ke belakang sedikit, Mister. Ini kan tidak mungkin terbongkar dan beliau juga tidak mungkin mengeluarkan statement begini kalau tidak ada kasus pendahulunya. Mulai dari kasus penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor, kemudian LHKPN Rafael, dan berujung kepada statement Prof. Mahfud ini 300 T ini bukan angka yang kecil, Mister. Nolnya mungkin susah sekali menghitungnya. Tapi pertanyaannya begini, Mister. Kalau menurut Anda dengan pernyataan Prof. Mahfud seperti ini, apakah Anda mengamini dan setuju, atau ada hal-hal lain yang harus diungkap kembali begitu? Menurut Pak Mahfud kan ini dimulai dari tahun 2009. Ini ada satu tenggang waktu yang demikian lama. Nah, kenapa baru sekarang diungkapkan? Ini kan jadi pertanyaan kita juga. Seperti juga kasus LHKPN dari Rafael Trisambodo itu, karena ada kasus pidana yang melibatkan anaknya, kemudian di sini kita harus apresiasi terhadap peranan jurnalisme warga masyarakat melalui medsos, karena mereka itulah kasus-kasus yang lama yang tidak kita ketahui, yang tidak pernah diungkapkan, akhirnya terungkap dengan sendirinya. Sehingga saya berkata bahwa jurnalisme warga melalui media sosial itu menjadi pilar baru dalam penegakan hukum, selain kepolisian, kejaksaan maupun KPK. Malah cara kerja media sosial itu jauh lebih cepat daripada baik itu intelijen maupun inspektorat departemen apapun. Selama ini kan kita beranggapan bahwa sejak reformasi birokrasi di Departemen Keuangan dalam keadaan yang fine-fine aja ya, dalam keadaan baik-baik saja. Kita pikir wah luar biasa ini Departemen Keuangan di bawah kepemimpinan Sri Mulyani. Tapi ternyata perkara dari Mario Dendi ini dapat mengungkapkan borok-borok dari instansi-instansi yang berada di bawah kepemimpinan dia, khususnya instansi pajak maupun bea cukai. Pada permasalahan banyaknya istilahnya harta kekayaan dari para aparat pajak maupun Ditjen Bea Cukai itu sudah terjadi dari zaman pemerintahan Pak Harto. Tapi
waktu itu kan belum ada ya peranan media sosial, mungkin Anda ingat ya, sehingga segala pesta pora, segala kemewahan itu tidak bisa dipamerkan atau tidak bisa nampak di media sosial. Beda dengan zaman sekarang. Jadi kalau Anda memamerkan kekayaan dan hasil kekayaan itu dicurigai karena komersialisasi maupun penyelewengan jabatan yang Anda lakukan, pasti itu kan menjadi viral dalam hal ini. Nah, untuk yang perkara Pak Mahfud ini, kita kan belum tahu secara lebih jelas yang 300 triliun itu apakah merupakan aliran dana yang berasal dari transaksi yang mencurigakan atau transaksi yang suspicious, dan metode transaksinya seperti apa gitu kan. Kemudian siapa yang akan menindaklanjutin penemuan ini, karena ternyata Ibu Sri Mulyani tidak mengetahui ada angka 300 triliun seperti yang Pak Mahfud ungkapkan, padahal itu ada di departemen yang dia pimpin. Ini hal yang sangat ironis. Nah, kalau sampai ada satu kelompok tertentu di dalam satu institusi maupun departemen, misalnya dalam ini pajak maupun bea cukai, yang dapat mengelola dana-dana haram seperti angka seperti yang 300 triliun, sangat fantastis. Ini kan sangat berbahaya sekali. Kayak kelompok ini dengan kekuatan dananya yang dahsyat tersebut, dia bisa aja membiayain kegiatan terorisme, kegiatan radikalisme, maupun mendukung pihak tertentu sebagai pemimpin nasional, yang mana pemimpin nasional ini dapat dikendalikan untuk kepentingan politik maupun kekuasaan dari kelompok ini. Sebenarnya harus cepat diungkap agar kalau memang ternyata dana ini merupakan dana-dana ilegal yang didapatkan hasil penelusuran PPATK karena adanya satu transaksi yang mencurigakan dan adanya sumber dana yang sangat mencurigakan, ini harus cepat diungkap, kemudian diproses, dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Kalau memang bisa dibuktikan transaksinya itu berdasarkan tindak pidana korupsi, ini menjadi ranah KPK. Kalau tindak pidana lain mungkin ranah Kejaksaan Agung dan atau Mabes Polri dalam hal ini. Iya, itu kan ada lagi temuan KPK terbaru. Soal kalau tidak salah ada 134.000 pegawai pajak itu memiliki saham di perusahaan begitu. Itu di perusahaan, pasti di perusahaan swasta kan. Tidak mungkin di BUMN. BUMN kan milik negara. Itu apa maknanya? Ini begini ceritanya. Perusahaan tempat di mana mereka merupakan baik itu pemegang saham mayoritas maupun minoritas, termasuk saham pengendali, itu kan sebenarnya wajib pajak. Dan ya, salah satu pemegang sahamnya itu, atau beberapa lah kita katakan, itu juga pemegang saham. Ini kan akan menimbulkan konflik of interest atau konflik kepentingan. Otomatis ini bisa melanggar kode etik dan perilaku dari aparat pajak. Kemudian patut dipertanyakan, perusahaan di mana mereka memiliki saham tersebut, apakah sudah membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ada? Apakah mereka itu menjadi wajib pajak yang patuh terhadap kewajiban pembayaran pajak? Ini kan akan timbul persoalan. Dan kemudian pertanyaan bisa berlanjut. Mengapa pada mereka itu bisa mempunyai saham? Apakah itu saham itu mereka in-bank, mereka setor modal, ataukah dikasih saham kosong? Bisa aja perusahaan tertentu dalam rangka agar pajaknya bisa diurus oleh aparat pajak maupun aparat bea cukai, dia dikasih saham kosong. Ini merupakan salah satu cara penyuapan maupun gratifikasi yang jelas-jelas ini predicate crime-nya adalah korupsi, termasuk
komersialisasi jabatan maupun menjual pengaruh. Itu menjadi ranah dari KPK. Oke. Terus kalau soal anggaplah benar nih 300T ini kan berhubung Menko Polhukam yang nyatakan, artinya masyarakat kan terpengaruh juga bahwa benar ini adanya, kan begitu kira-kira Mister? Segera lakukan penyelidikan. Oke. Dari begitu ketemu bukti permulaan ditingkatkan ke penyidikan dan dituntaskan sebelum selesainya masa bakti Presiden Jokowi dan kabinetnya itu selesai tahun 2024 ya. Bulan berapa itu Pak ya? Bulan Oktober 2024. Kalau tidak kan ini hanya Mahfud hanya menciptakan bom waktu, dan kemudian kalau pemerintah itu tidak ada tindak lanjut sampai ke penyidikan maupun ke pengadilan misalnya, itu menimbulkan atau meninggalkan legacy, warisan yang buruk terhadap pemerintahan Jokowi secara keseluruhan maupun kepemimpinan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Ya, ini kan legacy yang jelek sekali. Mengapa ini semua bisa terjadi? Selain karena peranan media sosial yang saya sebut sebagai jurnalis warga yang begitu marak, kemudian ini bisa dikaitkan dengan leadership, kepemimpinan dan managerial skill dari Menteri Keuangan kita yang lemah, karena dia tidak bisa melaksanakan fungsi sosial kontrolnya terhadap para bawahannya. Khususnya juga peranan Inspektorat Jenderal di sini sangat lemah sekali, Pak. Iya. Oke. Kalau demikian berarti dalam konteks ini siapa yang paling bertanggung jawab penuh soal kebocoran mungkin bahasanya? Nah, kalau tanggung jawab secara moral ini berjenjang, automatically untuk bea cukai ya Dirjen Bea Cukai, pajak Dirjen Pajak. Tapi secara organisasi mereka di bawah Departemen Keuangan, Menteri Keuangan lah. Pasti Anda mempertanyakan apakah perlu dipecat atau apa. Menurut saya kalau secara moral dia bisa mengundurkan diri. Tapi kalau dia untuk mengundurkan diri lebih baik dia diminta untuk menyelesaikan terlebih dahulu kasus yang timbul ini sampai ada satu titik terang. Dan di sini juga kan agar bila perlu Menteri Keuangan, Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai harus diselidikin secara seksama apakah mereka itu di situ ada pembiaran ataukah mereka baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan koruptif seperti ini. Ini tidak boleh pandang bulu dalam hal ini. Iya. 300T ini kan bukan angka yang kecil sebenarnya. Itu sangat fantastik. BLBI aja 144 triliun sudah puluhan tahun sampai sekarang belum tuntas. Nah, yang mau saya tanyakan, berhubung ini bukan angka yang kecil, itu seperti apa biasanya motif dan modusnya untuk mengelola ini? Kan tentu bukan 1-2 orang kan begitu. Ini pasti kalau kita katakan kaitan dengan komersialisasi jabatan yang ujungnya kepada korupsi, itu berjamaah istilah orang itu. Mereka kerjasama dalam hal ini untuk mengeruk harta rakyat. Itu kan sebenarnya semua kan harta rakyat. Yang mana uang itu kalau tidak bocor bisa dimanfaatkan untuk seluas-luas yang sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kita bisa banyak bangun sekolah-sekolah gratis, rumah sakit gratis, memberikan satu tunjangan bagi masyarakat. Makanya permasalahan korupsi di Indonesia ini kan dari zaman rejim Pak Harto sudah sangat marak. Profesor Sumitro, almarhum ayahanda dari Jenderal Prabowo Subianto pernah menyampaikan bahwa APBN kita bocor sampai 30% ya Pak. Betul. Kalau tidak salah zaman itu 500 triliun. Nah, ternyata permasalahan itu sampai sekian puluh tahun. Itu tahun berapa waktu itu ya kalau tidak salah? Tahun 94. Sekian puluh tahun keadaan bukan makin baik, malahan makin marak saya bilang ya. Makin lama makin terungkap adanya tindakan koruptif
baik itu bentuk komersialisasi jabatan, jual beli pengaruh, atau mengurus kepentingan para wajib pajak dengan markdown. Markdown itu menurunkan kewajiban pembayaran pajak, sehingga dengan demikian akan mengurangi pendapatan negara dalam hal ini. Ini kan luar biasa parah. Iya. Kalau menurut Anda, apakah kasus ini bisa juga berlaku kepada lembaga lainnya? Sebenarnya ini ibarat puncak dari gunung es dari lembaga-lembaga yang ada. Saya rasa banyak lembaga, kalau tiap lembaga maupun institusi di mana di situ banyak berkaitan dengan uang besar, ini pasti ada, cuman belum diungkap berarti kan kalimat pasif atau terungkap karena ada peristiwa lain sehingga itu jadi viral, dan di bidang-bidang lainnya yang kalau kita mau ungkap nanti. Karena belum ada. Intinya beginilah, mengapa di Indonesia ini kok makin marak, malahan makin meluas. Kalau dulu kan yang dituduh korupsi itu misalnya katanya keluarga Pak Harto dan kroni, mungkin di kalangan tertentu aja, jenderal, DPR. Kalau ini sudah merata, BUMN ada, dari kepala desa sampai kepala daerah, menteri, mantan menteri, direktur BUMN, semua lini malahan kan. Ini kan reformasinya gagal total, istilah bukan reformasi total, reformasi gagal total. Kenapa ini terjadi? Karena pidana yang dijatuhkan sangat lembek, sangat lenient. Cobalah kita lakukan misalnya ancaman maksimum pidana mati dan benar-benar dieksekusi pidana mati, serta keluarga bersangkutan yang terbukti melakukan tindak pidana KKN, itu dimiskinkan sehingga mereka jadi miskin. Itu setidak-tidaknya saya akan mengurangi tingkat korupsi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita negara yang luar biasa kaya sumber daya alam, pendapatannya, kalau tidak dikorup, Pak, ya. Oke, terakhir Mister, yang saya masih penasaran, ini kan kita flashback sedikit ke belakang soal LHKPN Rafael. Ini kan sudah lama kan bergulirnya, dan kecurigaan ini sudah lama juga muncul. Dan saya yakin kasus 300T ini sudah lama juga, tapi baru ada yang mengungkap aja, yang menyatakan. Ini menurut Anda, apakah ada pembiaran dari pemerintah atau semua lini, atau memang sengaja dibiarkan, atau misalnya apa begitu? Ini ceritanya begini, kayak Rafael sejak 2012 kan sudah ada kecurigaan PPATK adanya transaksi yang mencurigakan serta sumber keuangan yang mencurigakan. Itu kan menjadi dasar dari analisis PPATK, ya. Mencurigakan kan gimana? Antara profil dia dengan harta yang dilaporkan kan beda jauh. Kemudian dibuktikan bahwa dia banyak punya saham di perusahaan pakai nama orang lain. Dia beli aset-aset. Ya, itulah beberapa modus dari pencucian uang yang kita sebut dengan ada yang namanya layering, ada yang namanya placement, segala itu kan. Nah, termasuk ada yang namanya smurfing. Jadi dia untuk deposito itu, kalau deposito kan misalnya 500 juta kita wajib lapor PPATK. Dia pagi dia setor 200, siang 100, sore 200, sehingga dia pecah-pecah, tidak ada kewajiban pelaporan. Nah, sebenarnya kan PPATK bisa melacak itu dari pelaporan yang dilakukan oleh misalnya bank, oleh pialang saham, oleh pedagang valuta asing, real estate. Kalau ada transaksi besar kan wajib melaporkan kepada PPATK. Dari situlah dia akan analisis. Dan terbukti Rafael Alun, mereka berpendapat dari hasil analisis mereka banyak transaksi maupun sumber keuangan yang tidak wajar. Mereka kirim ke KPK dan Departemen Keuangan. Ternyata
Kalau tidak ada kasus Dandi, anak dia Rafael, ini tidak akan terbuka. Otomatis sebenarnya itu sesuatu yang sudah diketahui. Setelah bisa sengaja terlambat, tidak ada niat, dan kemungkinan besar adalah pembiaran. Karena mungkin pemainnya terlalu banyak, dan pemainnya ini mungkin punya hubungan khusus maupun lobby-lobby dan pimpinannya. Nah, inilah budaya ini harus di-cut off. Mudah-mudahan ini. Jadi Mario Dendi itu menjadi pembuka kotak Pandora untuk kita melihat borok-borok, khusus ya untuk saat ini ya, di Direktorat Jenderal Pajak dan di Dirjen Bea Cukai, yang mana kita pikir sudah adem-adem aja sejak reformasi birokrasi 2002. Malah kita pikir jauh lebih baik dari zaman pemerintahan Pak Harto dulu. Ternyata tidak. Malah ini uang yang tidak wajar tuh sangat fantastik sekali ini, melebihi BLBI kita. Oke, singkat pesan pamungkas Anda soal kasus ini terhadap lembaga-lembaga lain di pemerintah seperti apa? Ini menjadi PR di semua lembaga. Harus fungsikan pertama Inspektorat Jenderal dengan maksimum. Kedua, tingkatkan pemantauan maupun viralnya berita dari media sosial. Dalam arti peranan jurnalisme warga ini makin ditingkatkan. Warga makin dipacu keberaniannya untuk mengungkapkan kejanggalan-kejanggalan yang mereka ketahui maupun yang mereka lihat, kemudian viralkan segala. Dan ini akan membuat malu para pimpinan dari institusi ini kalau mereka tidak bertindak. Gitu, Pak. Oke, cukup? Cukup. Mister, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke? Oke, sampai ketemu. Terima kasih.